Ya baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Agus gimana? Ya, alhamdulillah lumayan sehat. Ini Bapak ini masih batuk-batuk ya. Jadi anak-anak menghadapi cuaca yang ekstrim, tolong kalian tetap jaga kondisi badan kalian, jaga kesehatan, makan yang teratur, tidurnya jangan malam-malam ya, supaya kita semua tetap terjaga kesehatannya. Ya, Pak. Ya, Pak. baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang akan kita pelajari semuanya bisa kita dapatkan dengan baik, bisa masuk dengan baik, dan bisa bermanfaat nantinya. Baik, berdoa menurut agama masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang macam-macam desain pola organis dan geometris. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mungkin Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan agar kalian ingat kembali tentang materi yang sudah kita pelajari. Jadi apa yang ketahui tentang bahan dan teknik dalam mendesain pola organis dan geometris? Nah, kira-kira apa saja anak-anak bahan dan teknik yang bisa digunakan untuk mendesain pola organis dan geometris ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang masih ingat? Maaf, Pak, saya lupa. Oh, lupa ya. Mungkin ada yang lupa-lupa ingat. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Nah, kalau kita bicara tentang bahan, itu kan di mana kita akan menerapkan sebuah desain. Nah, yang sering kita lakukan, yang sering kita praktekkan ketika menerapkan sebuah desain atau membuat gambar, itu di mana? Kita menggunakan kertas gambar kan ya, buku gambar. Nah, itu bahan Media, yang kita Pak. gunakan. Medianya, betul. Jadi, kalau menggunakan buku gambar, ya medianya buku gambar, kemudian bahan yang digunakan yang sesuai dengan buku gambar tersebut. Jadi tekniknya juga harus disesuaikan dengan bahan dan media yang kita pilih itu tadi. Kalau kertas, yang paling cocok untuk kertas itu apa sih? Teknik apa? Teknik arsir, Pak. Teknik arsir, ya, teknik arsir salah satu dari teknik menggambar. Bisa teknik lukis kita aplikasikan pada kertas gambar? Bisa, Pak. Bisa ya. Mungkin kita bisa menggunakan cat air. Nah, jadi kita bisa menggunakan, sebenarnya tidak hanya kertas, kita bisa menggunakan berbagai media atau bahan, tergantung dari teknik apa yang akan kita pilih nantinya. Misalnya kita akan memilih teknik menggambar, yaitu tadi kita harus menggunakan media yang sesuai dengan teknik menggambar, yang paling mudah. Kalau kita ngomongin sesuai ya, sebenarnya kita bisa menggambar di mana saja sih. Kita bisa menggambar di dinding, kita bisa menggambar di papan tulis ya kan. Tapi yang paling mudah lebih tepatnya untuk kita terapkan itu disesuaikan dengan tekniknya. Nah, baik anak-anak, supaya memperdalam pengetahuan kalian lagi, mungkin Bapak share materi hari ini ya. Oke, jadi materi yang akan kita perdalam ya, yang akan lebih kita pahami bersama-sama hari ini, yaitu membuat karya desain pola organis dan geometris. Kalau minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah memahami macam-macam pola organis dan geometris, kali ini kita akan memahami bagaimana membuat karyanya, bagaimana prosedurnya, penerapannya bisa diterapkan di mana saja. Ya, baik anak-anak. Proses pembelajaran yang akan
akan kita lakukan hari ini ya. Jadi sebelum nanti kalian pada akhirnya akan membuat sebuah karya desain pola organis dan geometris, kalian akan belajar yang pertama yaitu apa sih apa sih prosedur dari mendesain. Maaf, kepencet. Apa prosedur dari mendesain ini yang pertama. Kemudian setelah kalian memahami prosedur mendesain, nanti kalian akan membuat sketsa dari gambar pola organis dan geometris ya, pola organis dan geometris. Kemudian kalian akan menyeleksi bentuk dalam mendesain pola. Jadi setelah kalian buat sketsa, nanti kalian seleksi mana sketsa kalian yang terbaik. Kemudian yang terakhir, kalian akan mengombinasikan pola organis dan pola geometris menjadi satu karya desain yang artistik, gitu ya. Di nanti endingnya ini akan dikombinasikan menjadi satu karya. Oke, prosedur secara umum ini anak-anak. Jadi ini di samping di luar dari teknik yang akan kita gunakan secara umum dalam mendesain pola organis dan geometris, itu yang pertama yaitu kalian perlu mengamati bentuk sebagai contoh. Nah, kita menggunakan teknik ATM nih. Amati, tirukan, modifikasi ya. Jadi yang kedua setelah mengamati, kalian menirukan bentuknya ya. Kemudian modifikasi. Nah, jadi kalian tirukan seperti aslinya bagaimana, kemudian dimodifikasi dalam bentuk sketsa. Setelah itu kalian memilih sketsa yang kalian buat itu yang mana yang terbaik, kemudian disempurnakan desainnya ya. Setelah sketsa itu terpilih, sketsa disempurnakan ya, desainnya disempurnakan, kemudian yang terakhir baru diterapkan menjadi sebuah karya. Nah, seperti yang saya tanyakan di awal tadi, media atau bahan yang digunakan apa? Nah, karya desain ini bisa diterapkan di kertas gambar misalnya. Atau Pak, saya bosan pakai kertas Pak, saya mau pakai gabus Pak atau styrofoam, boleh. Jadi kita bisa menggunakan berbagai media tergantung dari teknik yang akan kita pilih nantinya. Ya, teknik yang akan kita pilih nanti apa? Berikutnya alat dan bahan ya ini. Jadi alat dan bahan saling menyesuaikan antara satu dengan yang lain. Misalnya krayon dengan kertas gambar, cat dengan kanvas. Alat yang dipilih tergantung dari teknik yang hendak digunakan. Ini kurang kaya, maaf ya. Berikutnya contoh beberapa teknik untuk membuat karya desain pola organis dan geometris. Banyak sekali teknik yang dapat dicoba untuk membuat karya desain pola organis dan geometris. Namun ada beberapa teknik yang paling mudah. Nah, ini saya juga sempat menyinggung tadi, banyak teknik yang sebenarnya bisa kita gunakan. Namun kita pilih saja, di sini kita bahas yang paling mudah untuk kalian terapkan. Yang pertama yaitu teknik menggambar. Nah, ini pasti sering kalian pakai ya. Membuat karya desain pola organis dan geometris yang menarik tidak harus menggunakan teknik yang sulit dengan alat dan bahan yang mahal. Teknik menggambar bisa dipakai karena selain penerapannya mudah, alat dan bahan menggambar juga sangat terjangkau. Berikutnya ada teknik melukis. Nah, teknik melukis yaitu menggunakan peralatan dan bahan seperti kuas, cat, dan lainnya. Teknik melukis akan menghasilkan pewarnaan yang lebih tajam dan merata. Kemudian ada juga teknik kolase. Nah, ini yang suka gunting-gunting ya. Teknik kolase menggunakan cara memotong dan menempel pola-pola yang sudah didesain untuk kemudian disusun dan disajikan menjadi karya desain pola organis dan geometris yang memiliki nilai kedalaman. Maksudnya kedalaman di sini ada dimensinya karena misalnya kalian pakai kain flanel gitu ya. Kalian bentuk motif-motif pola organis misalnya daun.
Nah, kemudian kalian tempel. Nah, itu akan menghasilkan dimensi, ada ketebalan kalau menggunakan teknik kolase. Itu ya. Berikutnya, contoh karya desain pola organis geometris yang ada di Indonesia. Nah, ini kalian tahu ini apa, anak-anak? Batik, Pak. Membatik, Pak. Membatik, ya, benar sekali. Batik teknik apa ini, anak-anak? Pakai teknik canting, Pak. Batik pakai canting, ya. Batik tulis gitu ya, yang sering kita kenal. Nah, ini salah satu pola organis dan geometris yang sangat viral di Indonesia, gitu ya. Yang paling terkenal, yang paling tersohor itu batik ini. Kalau teknik ini juga bisa kita gunakan, namun waktu pengerjaannya mungkin dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini nanti kalian bisa pilih yang mudah saja tekniknya. Oke, kenali lingkunganmu. Semua bisa diubah jadi desain. Jika kita mau sedikit meluangkan waktu untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan, maka sebetulnya semua yang berada di alam sekitar kita memiliki kesempatan untuk dijadikan sebuah desain. Nah, kemudian ATM itu tadi, amati, tiru, modifikasi. Jadi semua yang ada di sekitar kita bisa kita ubah dengan menjadi desain dengan cara mengamati, menirukan, kemudian memodifikasi. Jika kalian bingung bagaimana cara membuat karya desain pola organis dan geometris, maka mulailah dengan teknik ATM. Amati lingkungan sekitar, tirukan, atau gambar dulu apa adanya, kemudian modifikasikan, diubah dengan cara menambah atau mengurangi. Oke, berkarya seni rupa itu menyenangkan. Selain kreativitas, dalam berkarya seni rupa kalian juga membutuhkan kesabaran serta keuletan agar kalian bisa menghasilkan karya yang artistik atau memiliki nilai keindahan. Berkarya seni rupa itu pasti seru dan menyenangkan. Oke, sudah sampai di penghujung penjelasan Bapak. Sudahkah kalian siap? Setelah menyimak materi ini, apakah kalian merasa lebih tertarik untuk menciptakan karya desain pola organis dan geometris? Apakah kalian sudah siap untuk berkarya seni rupa? Nah, jika siap, mari mulai dulu. Siap, Pak. Oke, bagus. Saya senang dengan semangat kalian. Jika siap, mari mulai dulu nanti dengan menjawab pertanyaan berikut. Nanti kalian jawab di LKPD yang akan Bapak bagikan ya. Jadi bagaimana prosedur yang efektif dalam mendesain, bagaimana cara memilih bentuk di alam sekitar yang tepat untuk dijadikan desain. Nah, ini jawab dengan bahasa kalian masing-masing. Oke, anak-anak, buah durian, buah pepaya, cukup sekian penjelasannya. Ada kecap dimakan buaya, tetap semangat ya, anak-anak. Baik, anak-anak, berikutnya kalian akan mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, baru kemudian nanti akan praktek membuat desain pola organis dan geometris. Tapi sebelumnya akan Bapak bagi kelompok dulu. Nah, bentar. Oke, ini Bapak bagi kelompoknya secara acak, tidak urut absen, ya, tidak urut tempat duduk juga. Jadi Bapak acak supaya adil, jadi tidak ada yang keberatan ya. Bapak harap tidak ada yang keberatan, semua bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya masing-masing. Nanti kalian harus membagi peran, siapa yang jadi ketua, kemudian yang bertanggung jawab untuk mengingatkan kelompoknya, dan semuanya harus terlibat aktif. Oke, ini sudah Bapak bagi kelompoknya. Ada 4 kelompok sini. Kelompok 1 ya, ada Nurina sama Enda. Kemudian kelompok 2 Irma dan Ugi.
kelompok 3 Lutfi dan Dina, kelompok 4 Wahyu dan Yohana. Nah, masing-masing kelompok silakan bisa ditentukan siapa yang menjadi ketua, ya. Jadi untuk membagi siapa ketuanya, saya serahkan kepada kelompok masing-masing. Ini Bapak hanya membagi kelompok secara acak. Oke, silakan anak-anak berkumpul ke kelompoknya masing-masing, ya. Silakan bisa mulai diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalian coba menentukan, sebelum kalian menentukan bahan dan teknik yang akan kalian gunakan dalam mendesain pola organis dan geometris, coba kalian susun dulu jadwal proyek kita ini, proyek kalian ini dalam membuat karya desain pola organis dan geometris. Kira-kira apa saja nanti yang akan kalian laksanakan secara bertahap. Jadi coba susun jadwal, mungkin kelompok 2 ya. Saya minta tolong kelompok 2. Coba sudah disusun, sekarang coba tolong dipresentasikan. Ya, silakan. Untuk jadwal dari proyek kelompok 2, yang pertama menentukan bahan tekniknya dulu, Pak. Terus yang kedua menentukan objek sekitar yang menarik, jadi mencari objek di sekitar kita. Yang ketiga membuat data dulu, Yang keempat memilih desain terbaik, terus dikombinasikan. Yang terakhir untuk finishing, Pak. Jadi diselesaikan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini jadwal proyek kita yang akan kita laksanakan jadi secara bertahap ya anak-anak ya. Nggak langsung ujuk-ujuk bikin karya jadi selesai, nggak begitu. Jadi kita harus punya prosedur yang jelas supaya kalian paham bagaimana proses membuat sebuah karya desain pola organis dan geometris. Berikutnya anak-anak, setelah kalian menentukan jadwal proyek, coba kalian tentukan dulu ya. Kalian tentukan dulu bahan teknik yang akan kalian gunakan ya. Kemudian kalian uraikan prosedurnya apa. Nah, ini pembagiannya. Jadi kelompok 1 kalian coba uraikan prosedur dari teknik menggambar, bagaimana langkah-langkah teknik menggambar, kemudian prosedur teknik melukis untuk kelompok 2, dan kelompok 3 coba uraikan bagaimana prosedur teknik membatik, ya, enggak harus rinci, yang penting secara umum, secara global, gambarannya kalau prosedur teknik membatik ini bagaimana, ya. Jadi secara umum saja. Kemudian kelompok 4 prosedur teknik kolase, ya, semuanya juga bisa diuraikan secara umum saja ya. Bapak beri waktu 5 menit. Nah, ini saya share dulu ya linknya ya untuk kalian bisa menguraikan hasil dari diskusi kalian. Nah, oke, ini kelompok 1. Prosedur teknik menggambar. Ya, sambil menunggu kelompok yang lain, mungkin bisa langsung secara perwakilan saja yang mau menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya ini, prosedur teknik menggambar. Monggo, siapa ini? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Saya kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Menurut hasil diskusi kami, prosedur teknik menggambar itu ada 3. Yang pertama, menentukan objek, kemudian membuat sketsa, kemudian kita dapat menambahkan detail dari arsiran, gelap terangnya, dan juga menambahkan warna. Itu Pak, sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Nurina, sangat bagus sekali. Kelompok 1 dipresentasikan. Kelompok. Saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan Pak Agus tentang prosedur teknik melukis. Yang pertama, menentukan ide dan gagasan. 2, menyiapkan alat dan bahan teknik melukis. 3, membuat rancangan atau sketsa gambar lukisan. 4, mewarnai sketsa yang sudah dibuat, Pak. Oke, sangat bagus sekali. Kelompok 2. Terima kasih, Pak. Langsung aja nggih, Pak? Boleh tak, Pak? Oh, boleh, Kalau boleh. langsung. Nggih. Boleh langsung. Ya, Kelompok cepat. 3 itu prosedur teknik membatik, Pak.
Nah, Ya, prosedurnya itu bagaimana? yang pertama itu kami ya, saya sama Dina itu mencari ide gagasan dulu, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk membatik tulis, terus membuat sketsa Pak di kertas. Terus sketsa kami pindahkan ke kain, kemudian mulai mencanting gitu. Untuk warnanya saya belum paham Pak kalau membatik tulis. Oh, gitu. Mencanting terus mewarna gitu nggih Pak. Ya, Oke, ya, enggak apa-apa. sekian presentasi saya sama Dina, Pak. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Kelompok 3 sudah tepat. Berikutnya kelompok 4 bisa langsung dipresentasikan. Kelompok 4, prosedur teknik kolase. Yang pertama, pikirkan konsep kolase. Kemudian, pilih latar yang tepat. Terus yang ketiga, siapkan bahan dan alat untuk membuat kolase. Keempat, mulai membuat kolase. Dan kelima, biarkan kolasenya mengeling. Ya, bagus sekali. Anak, kalau kita menyimpulkan dari hasil diskusi kalian dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, jadi dalam berkarya ini kita mau membuat desain pola organis dan geometris, kita akan selalu memulai dengan menentukan sebuah ide, konsep, ya, gagasan atau objek apa yang akan kita buat, gitu ya. Kita mulai dari situ dulu, ya. Kita mengabstraksikan dulu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita ciptakan, karya seperti apa, gitu ya. Kemudian setelah kalian dapat objeknya, kalian bisa menyiapkan alat dan bahan, gitu ya. Menyiapkan alat dan bahan, pilih teknik yang menurut kalian paling mudah, ya, menurut kalian paling mudah. Dilanjut dengan membuat sketsa dan diakhiri dengan membuat detail dan finishing, bisa pewarnaan. Itu anak-anak. Ya, baik anak-anak. Berikutnya mungkin kita bisa langsung mencoba, ya, mencoba membuat sketsa desain pola organis dan geometris. Nah, di sekitar kalian, coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian, ada tidak benda-benda yang menarik, ya, objek-objek yang menarik, boleh berupa tumbuhan, ya, daun-daunan, bunga, atau apapun bisa. Coba kalian cari objek-objek yang menarik, kemudian kalian buat sketsanya. Nah, kalian ubah menjadi sebuah gambar sketsa desain pola organis dan geometris yang sederhana. Dengan teknik itu tadi yang sudah Pak Agus jelaskan, ATM, ya, kalian amati, tirukan sesuai dengan aslinya, kemudian kalian modifikasi, nah, sehingga dia menjadi sebuah desain pola organis dan geometris yang artistik. Kira-kira kalau objeknya bola voli bisa apa enggak? Oh, sangat bisa. Suara saya habis, iya, Pak, sakit. Nah ini makanya Bapak bilang jaga kesehatannya, ya. Karena memang ini cuacanya ekstrim di Surabaya sendiri ini, ramalan cuacanya ini lagi dalam iklim yang kurang baik. Ya, kita dihimbau untuk sepulang sekolah langsung pulang, nak. Jangan kalau hujan kalian hujan-hujan, ya nanti sakit nanti akhirnya. Ya, jadi dijaga kesehatannya, betul ya? Iya Pak, iya terima kasih. Iya, jangan hujan-hujan ya, mengubah-ubahnya gitu ya. Salah satu saja mungkin perwakilan, ada yang mau menunjukkan karya sketsanya yang sudah dihasilkan? Boleh, silakan. Nurina, oke. Coba Nurina, tunjukkan hasil sketsa gambar desainmu. Iya, saya kebetulan membuat sketsa desain botol, Pak. Boleh ditunjukkan di kamera bagaimana desain botolnya? Bagaimana? Pak Agus. Oke. Sekali, jadi ya sketsa botol ya, objek inspirasinya ya yang menurut Nurina menarik ya botol. Itu botol sudah diubah-ubah, ada garis-garisnya, bisa menjadi desain pola organis dan geometris yang menarik. Ya baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana sih prosedur dalam membuat sebuah karya desain pola organis dan geometris yang baik ya. Tadi kalian sudah berdiskusi
dan hasil diskusi kalian semua saya bilang semuanya sudah benar, ya, sudah benar. Kalian sudah paham bagaimana prosedurnya, tinggal bagaimana kalian menguatkan lagi, membuat sketsanya ini nanti. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Akan memperkuat lagi teknik ATM-nya ini. Bagaimana mengambil. Oke, baik anak-anak, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, pembelajaran seni rupa hari ini. Kurang lebihnya dari yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf, sekali lagi tetap jaga kesehatan, ya, jangan sampai sakit seperti Enda itu, seperti Bapak juga, ya, tetap dijaga kondisinya. Nah, Siap, Pak. kita Iya, akhiri Pak. pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, ya. Mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat nantinya. Berdoa menurut agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, Bapak akhiri, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus.